Sobat JKN, kembali lagi di Poci Podcast Cimahi. Nah, Sobat Poci, kali ini kita bakal bahas hal yang sangat penting, yaitu tentang screening kesehatan. Sobat JKN, pernah dengar nggak sih istilah screening kesehatan? Nah, mungkin di antara Sobat JKN ada nih beberapa yang belum tahu tentang screening kesehatan. Apa itu screening kesehatan dan mengapa penting dilakukan? Nah, untuk menjawab itu semua, kita bakal bahas di podcast kali ini bersama narasumber yang sangat istimewa. Ya, beliau itu bernama Bapak Belani Apriyono Roykardo atau sering disapa Pak Roy. Nah, beliau merupakan kepala bagian dari penjamin manfaat dan utilisasi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Oke, selamat sore Pak Roy. Selamat sore Teh Ulfa Sampurasun. Rampes. Selamat sore juga Sobat JKN. Nah, bagaimana nih Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya, Teh Ulfa sehat. Alhamdulillah sehat. Sobat JKN sehat. Semoga tetap sehat. Semoga ya tetap dimanapun sehat, Sobat JKN berada. Betul sekali. Amin amin amin. Nah, mungkin Bapak bisa sapa lagi nih Sobat JKN-nya. Ya, yang pastinya buat Sobat JKN tentunya yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, terutama juga nih buat kita-kita peserta JKN yang sudah ada di wilayah kerja Kantor Cabang Cimahi ya. Kita harapkan tentunya Sobat JKN dalam keadaan sehat dan juga, nah ini yang paling penting nih. Dan juga apa nih? Bahas tentang screening yang pasti dan juga jangan lupa untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Karena itu gampang banget ya Ulfa, bisa dilakukan sendiri atau di fasilitas kesehatan tempat Sobat JKN terdaftar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak, mungkin ada dari Sobat JKN itu yang belum tahu nih Pak tentang screening kesehatan. Nah, Bapak mungkin bisa jelaskan apa sih screening kesehatan dan mengapa penting dilakukan? Siap. Jadi kenapa sebetulnya screening riwayat kesehatan ini penting dilakukan? Sebelumnya ya, screening itu artinya kita nanti akan ada menjawab beberapa pertanyaan nih Sobat JKN. Tentunya tentang riwayat kesehatan kita. Tidak hanya kita saja, tetapi juga riwayat kesehatan di keluarga. Jadi orang tua, adik, dan semuanya. Dan tentunya juga tentang pola konsumsi makanan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, fungsinya apa? Tentunya untuk melihat nih ataupun mendeteksi. Jadi namanya screening ini kan tentunya mendeteksi ya, apakah kita ada kemungkinan untuk menderita penyakit-penyakit tertentu di kemudian hari. Itu makanya penting sekali untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kayak pencegahan juga gitu ya? Betul, jadi preventif ya, pencegahan. Pencegahan. Jadi nih buat Sobat JKN, kenapa screening kesehatan itu penting? Karena screening kesehatan itu bisa dibilang salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan kita ya. Iya, seperti betul. itu. Jadi atau mendeteksi dini penyakit yang ada di dalam diri kita. Betul gitu. sekali Teh Ulfa. Karena memang ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap peserta JKN ya. Sobat JKN semuanya. Jadi silakan manfaatkan karena dari hasil ini apapun hasilnya nanti kita bisa tahu tindak lanjut kita ke depan terkait dengan riwayat kesehatan kita. Nah, untuk melakukan screening kesehatan itu apakah ada umurnya Pak? Ada batas umurnya atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk screening riwayat kesehatan ini nih Sobat JKN, itu bisa dilakukan oleh seluruh peserta JKN tentunya ya, dan yang sudah berusia lebih dari 15 tahun. Oh, lebih dari 15 tahun. Betul. Kenapa lebih dari 15 tahun? Karena mereka yang usia 15 tahun mengetahui apa yang ada mereka lakukan kegiatan sehari-hari, baik itu dari konsumsi pola makan, kemudian mereka juga sudah tahu terkait dengan riwayat kesehatan yang dialami dan juga keluarga. Makanya kita usahakan untuk lebih dari 15 tahun itu harus melakukan screening kesehatan. Nah, jika nih kita kan sebagai peserta BPJS gitu ya, sebagai peserta BPJS, nah bagaimana sih Pak cara kita melakukan screening kesehatan itu? Apakah bisa dilakukan secara online atau harus datang nih ke fasilitas kesehatan? Ya, jadi untuk Sobat JKN, pastinya Sobat JKN sudah mendownload mobile JKN dong ya. Nah, ini kita ingetin lagi nih Pak. Nah, buat teman-teman, buat Sobat JKN yang belum download aplikasi mobile JKN, yuk download sekarang ya Pak ya. Aplikasi ini tuh ada tersedia di App Store maupun Play Store. Ya, kenapa harus di-download?
Karena ternyata fungsi dari Mobile JKN ini kan banyak banget ya Teh Ulfa ya. Iya. Baik tentang kepesertaan, begitu juga tentang pelayanan kesehatan, dan salah satunya tentang screening riwayat kesehatan. Jadi kalau kita memang tidak sempat untuk datang ke fasilitas kesehatan, lakukan screening sendiri di rumah masing-masing melalui Mobile JKN. Oh, bisa. Bisa. Jadi nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang harus diisi nih oleh Sobat JKN pastinya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi terkait tadi seperti saya sampaikan, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan pribadi, dan juga pola hidup. Pola hidup kita Pola juga. hidup, pola makan juga dari si peserta JKN itu sendiri. Kalau misalnya saya tidak punya Mobile JKN, belum mendownload lah ya. Atau misalnya saya sedang berobat datang ke fasilitas kesehatan, bisa nggak di fasilitas kesehatan? Bisa. Di sana juga ada aplikasi Piker. Oh, pakai aplikasi juga? Pakai aplikasi Piker. Atau kalaupun tidak punya handphone misalnya, bisa melalui website di BPJS Kesehatan. Oh, bisa juga. Berarti kita udah digital gitu ya Pak ya? Digitalisasi semuanya sekarang. Jadi berarti, gampang ya? Iya, nggak ngisi-ngisi lagi gitu ya, nggak manual gitu. Nggak manual, jadi tinggal klik aja udah. Udah. Nah, untuk yang diperiksa tuh apa aja sih Pak jenis pemeriksaannya tuh? Ya, jadi untuk pemeriksaan kalau nanti diisi nih Sobat JKN, sesudah ini langsung buka ya, langsung buka Mobile JKN. Jadi nanti kita lihat tentang riwayat diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Kita bisa tahu di sana kira-kira kita memiliki faktor resiko yang cukup tinggi atau faktor resiko yang sedang ya. Jadi rendah ataupun sedang kita bisa tahu di sana Teh Ulfa. Oh, bisa tahu. Betul. Jadi kalau misalnya kita memiliki faktor resiko nih Sobat JKN dari hasil isian kita di Mobile JKN terkait dengan screening riwayat kesehatan, kira-kira tindak lanjut dari situ tuh apa? Nah, karena kita sangat sayang dengan Sobat JKN, jadi screening riwayat kesehatan ini mempermudah kita untuk melakukan konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena kita udah punya indikasi itu gitu ya. Betul, kita punya riwayat hasil kita screening. Jadi tunjukkan nanti ke dokternya, dok ternyata saya memiliki kecenderungan gitu ya, kemungkinan menderita penyakit diabetes misalnya, hipertensi, penyakit ginjal kronik atau jantung koroner. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dok untuk memelihara kesehatan saya ke depan? Itu fungsinya. Bapak, untuk melakukan screening kesehatan itu apakah ada jangka waktunya atau bisa dilakukan setiap saat? Ya. Jadi buat Sobat JKN, untuk melakukan screening riwayat kesehatan itu kita kasih jangka waktu 1 tahun 1 kali. Sebetulnya 1 tahun ya? sekali? Gampang ya sebenarnya ya. 1 tahun 1 kali, makanya ini kita himbau nih Sobat JKN. Dan juga mungkin teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada di rumah, kemudian memiliki Mobile JKN, silahkan langsung screening di sana. Kalau misalnya teman-teman nanti datang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, kemudian puskesmas, nanti untuk teman-teman yang bekerja di sana juga mohon diingatkan kepada peserta JKN, tentunya Sobat JKN, apakah sudah melakukan screening riwayat kesehatan atau belum. Jadi sama-sama nih saling mengingatkan dari tempat paskes itu berada dan si peserta itu sendiri ya. Hanya 1 kali 1 tahun seharusnya kita bisa untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Biasanya tuh Pak, untuk melakukan screening kesehatan itu berapa lama sih Pak? Sebetulnya kalau kita memang sudah yakin dengan kondisi kesehatan kita ya, sebetulnya tidak lebih dari 10-15 menit juga sudah selesai Teh Ulfa. Oh, sebentar juga ya? Sebentar. Apalagi dilakukannya hanya 1 tahun sekali. 1 tahun 1 kali, waktu pengisian tidak lebih dari 15 menit, dan tentunya efeknya ke depan kita bisa mengontrol dan mengetahui kira-kira kemungkinan penyakit yang ada di dalam tubuh kita seperti apa, sehingga ke depannya kita bisa mencegah nih perburukan dari penyakit yang kita bisa alami. Nah, jadi kepo nih Pak, untuk pertanyaannya sendiri itu kan tadi kita menjawab pertanyaan ya, apakah dalam bentuk pilihan ganda atau uraian nih Pak? Ya, jadi untuk pertanyaan misalnya begini, nanti ini bocoran ya, Sobat JKN ya. Misalnya, apakah Anda merasa mudah haus? Ya, tidak. Oh, jawabannya itu antara ya atau tidak? Ya, jadi tergantung nih. Oh, misalnya, tergantung pertanyaannya. Kemudian, apakah Anda mudah merasa lelah? Ya, jadi itu kita screening seperti itu, Teh Ulfa. Jadi sebetulnya nanti ini langsung dicoba nih Sobat JKN. Sebetulnya kalau pertanyaannya sendiri tidak berat,
tidak membutuhkan juga banyak pemikiran yang cukup susah ya, karena kita hanya diberikan kepada pilihan-pilihan yang tertutup, ya tidak. Ya tidak. Nah, ya tidak. Kemudian pola hidup kita seperti apa? Jadi sebetulnya mudah untuk diisi. Udah mudah untuk diisi, terus waktunya juga cuman sebentar dan bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yuk, jadi buat sobat CK ini yang belum screening kesehatan, yuk screening kesehatan karena itu penting banget nih buat kita. Betul. Jadi sekali lagi nih saya mau himbau nih Teh Ulfa ya. Boleh. Buat para sobat JKN semuanya, peserta JKN yang tentunya kami selalu doakan selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mendownload mobile JKN karena di sana bisa mendapatkan informasi apapun tentang pelayanan kesehatan, dan jangan lupa juga untuk melakukan screening riwayat kesehatan 1 kali 1 tahun untuk 1 orang. Jadi kalau keluarga kita ada 5 kali ya, karena nomor JKN-nya kan berbeda-beda nih. Jadi jangan lupa untuk melakukan screening riwayat kesehatan 1 kali 1 tahun per orang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kira-kira kita memiliki kecenderungan menderita penyakit apa, dan kita juga mengetahui bagaimana cara mengatasi penyakit itu ke depan supaya tidak terjadi perburukan. Nah, berarti untuk pengisiannya itu harus pribadi ya Pak ya, tidak bisa diwakilkan ya? Iya, gitu. Jadi jangan saya isi punya Teh Ulfa ya. Karena yang ngerti tubuh juga kan kita sendiri gitu ya. Betul, ya, dan tidak boleh mencontek. Oh, tidak boleh mencontek kayak ujian ya, tidak boleh mencontek gitu. Betul sekali Teh Ulfa. Dan mungkin dilakukannya itu harus sejujur-jujurnya ya Pak ya, karena agar hasilnya itu bisa dibilang akurat lah ya. Ya, sejujur-jujurnya dan tanpa ada paksaan. Ya, tanpa ada paksaan. Yuk, jadi sobat JKN nih yang belum melakukan screening kesehatan, ayo lakukan screening kesehatan ya Pak ya. Bisa dilakukan di mobile JKN atau kalian bisa datang ke fasilitas kesehatan dan menggunakan aplikasi juga ya di sana pun gitu. Websitenya langsung seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Roy karena telah memberikan penjelasan kepada kita semua, kepada sobat JKN di sini tentang screening kesehatan. Nah, jadi itu teman-teman, screening kesehatan itu penting, dan jangan lupa nih buat teman-teman untuk download aplikasi mobile JKN dan lakukan screening kesehatan itu secepatnya. Nah, buat teman-teman yang mau request nih tentang tema di episode selanjutnya, kalian bisa komen di video ini atau di video-video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Roy. Jangan kapok-kapok ya Pak Roy ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita share buat sobat JKN di rumah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.